Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari Himata Universitas Pekalongan akan membantu kalian dalam mempersiapkan materi UTS. Gak kerasa ya, baru aja kemarin kita jadi maba, sekarang udah UTS aja. Nah, materi yang akan kita sampaikan mengenai siklus akuntansi pengantar semester 1. Selamat nonton. Berikut tersedia latihan soal, di mana perusahaan Intan Mulia adalah perusahaan yang bergerak dalam bidang jasa konsultasi akuntansi. Per bulan Desember 2018, transaksi-transaksinya yaitu tanggal pertama, pemilik menyetorkan kas sebesar 140 juta, sewa gedung sebesar 14 juta sebagai modal awal. Nah, transaksi ini kita tulis di jurnal umum. Dengan akun tanggal pertama, akun kas di sebelah debit sebesar 140 juta dan akun sewa gedung dibayar di muka di sebelah debit sebesar 14 juta. Untuk akun modal sebagai modal awal yaitu jumlah dari pengeluaran yaitu kas dan sewa gedung dibayar di muka sebesar 154 juta. Lalu setelah kita buat jurnal umum, kita posting langsung ke buku besar dengan akun kas tanggal pertama sebagai modal awal, tertulis referensi JU1 karena tadi jurnal umum ada di halaman 1 dan 140 juta di sebelah debit. Untuk saldo tertulis 140 juta juga di sebelah debit. Lalu ada akun sewa. Akun sewa gedung dibayar di muka tanggal 1 tertulis referensi jurnal umum 1 di sebelah debit sebesar 14 juta. Saldo juga 14 juta. Untuk akun yang kedua yaitu tanggal pertama, akun modal berada di jurnal umum 1, keterangan 154 juta di sebelah kredit dengan saldo 154 juta di sebelah kredit. Lalu untuk transaksi yang kedua, dibeli bahan habis pakai seharga 8 juta secara tunai. Jurnal umumnya yaitu tanggal 2 dengan akun persediaan bahan habis pakai sebesar 8 juta di sebelah debit dan kas berkurang sebesar 8 juta di sebelah kredit. Langsung kita posting ke buku besar dengan akun persediaan bahan habis pakai tanggal 2 pada jurnal umum 1 di sebelah debit sebesar 8 juta. Satunya kas, maka tertulis tanggal 2 persediaan bahan habis pakai sebesar 8 juta di sebelah kredit. Untuk menentukan saldo, maka saldo debit awal setoran modal awal dikurangi kredit 8 juta. Jika saldonya tertera masih besar debit, maka tertulis di kolom debit, maka tertulis 132 juta. Untuk transaksi yang ketiga, pada tanggal 3 dibeli peralatan kantor seharga 40 juta, dibayar secara tunai 25 juta, sisanya kredit. Maka akun jurnal umumnya yaitu tanggal 3 peralatan kantor tertulis 40 juta di sebelah debit, kas berkurang tertulis 25 juta di sebelah kredit, utang usaha berkurang tertulis di 15 juta di sebelah kredit. Maka kita langsung posting ke buku besar, yaitu untuk peralatan kantor kita tulis di akun peralatan kantor, yaitu di akun peralatan pada tanggal 3 bersumber dari jurnal umum 1 di sebelah debit 40 juta dengan saldo 40 juta. Lalu ada akun kas kita tulis di buku besar di akun kas, yaitu tanggal 3 akun kas keluar untuk peralatan kantor sebesar 25 juta dengan saldo dengan jumlah saldo 132 juta yang awal ini dikurangi 25 juta yang kredit. Jika hasilnya masih debit, maka tertulis di kolom debit, yaitu hasilnya sebesar 10 juta 107 juta. Lalu akun selanjutnya yaitu utang usaha sebesar 15 juta di kolom kredit. Kita posting ke buku besar
Utang usaha. Utang usaha tertulis di buku besar tanggal 3 bersumber dari JU1 di sebelah kredit sebesar 15 juta dengan saldo 15 juta. Untuk transaksi yang keempat yaitu tanggal 10. Tanggal 10 menerima kas dari pelanggan A sebesar 13.500.000 dan pelanggan B sebesar 12 juta atas pekerjaan yang belum diselesaikan. Maka jurnal umumnya yaitu kas bertambah di sebelah debit sebesar 25.500.000 dan pendapatan jasa berkurang di sebelah kredit sebesar 25.500.000. Langsung kita posting ke buku besar yaitu akun kas dengan keterangan pendapatan jasa sebesar 25.500.000. Lalu saldonya kita kurangi dengan saldo yang tadi 107 juta ini dikurangi dengan saldo debit 25.500.000. Jika hasilnya masih banyak debit maka kita letakkan di kolom debit. Hasilnya yaitu 132.500.000. Untuk akun yang selanjutnya yaitu pendapatan jasa. Pendapatan jasa dibayar di muka sebesar 25.500.000, kita posting ke buku besar. Nah, pendapatan jasa pada tanggal 10 bersumber dari JU1 kredit 25.500.000 dengan saldo 25.500.000. Untuk transaksi yang selanjutnya yaitu tanggal 15 dikirim faktur tagihan kepada pelanggan yang telah menggunakan jasa perusahaan pada bulan tersebut sebesar 16 juta. Kita langsung posting ke jurnal umum. Tanggal 15 dengan akun piutang dagang. Piutang dagang berkurang di sebelah debit yaitu sebesar 16 juta dan pendapatan jasa bertambah di sebelah kredit yaitu 16 juta. Langsung kita posting ke buku besar dengan akun piutang dagang dan pendapatan jasa. Untuk piutang dagang langsung kita posting ke buku besar tanggal 15 bersumber pada JU1 di kolom debit 16 juta dengan saldo debit 16 juta. Lalu yang kedua ada pendapatan jasa. Pendapatan jasa kita langsung posting ke buku besar pada tanggal 15 sumber JU1 saldo ke 16.000 di sebelah kredit, 16.000 di sebelah kredit. Lalu untuk transaksi selanjutnya yaitu pada tanggal 20. Tanggal 20 mengeluarkan kas untuk keperluan pribadi pemilik sebesar 5.200.000. Maka jurnal umumnya yaitu price bertambah sebesar 5.200.000 dan kas berkurang sebesar 5.200.000. Langsung kita posting ke buku besar dengan akun price dan kas. Untuk akun kas kita dengan keterangan tanggal 20 kas terkeluarkan untuk keperluan pribadi atau prive bersumber JU1 nominal 5.200.000 dengan saldo yang tadi 132.500.000 dikurangi saldo prive 5.200.000. Jika hasilnya masih banyak di debit maka letakkan di kolom debit yaitu 127.300.000. Lalu setelah kas kita posting akun prive. Akun prive pada tanggal 20 bersumber pada JU1 nominal 5.200.000 di sebelah debit dan 5.200.000 di sebelah debit itu untuk saldo. Selanjutnya yaitu transaksi pada tanggal 23 menerima uang dari pelanggan sebesar 19.800.000 atas jasa yang telah diselesaikan. Langsung kita tulis di jurnal umum tanggal 23 dengan keterangan kas bertambah di sebelah debit sebesar 19.800.000 dan pendapatan jasa berkurang di sebelah kredit 19.800.000. Langsung kita posting ke buku besar. Untuk akun kas dengan keterangan tanggal 23 pendapatan jasa sebesar 19.800.000 untuk saldo yang tadi 127.300 ditambah dengan saldo pendapatan jasa yaitu 19.800.000. Jika hasilnya masih di sebelah debit maka langsung saja letakkan di
sebelah debit sebesar 147.100. Lalu untuk akun pendapatan jasa langsung saja ditulis tanggal 23 bersumber pada JU1 ada di sebelah kredit sebesar 19.800. Untuk keterangan saldonya yaitu 16 juta ditambah saldo pendapatan jasa 19.800. Hasilnya yaitu 35.800. Untuk transaksi selanjutnya yaitu tanggal 24 menerima kas dari pelunasan piutang sebesar 6.500.000. Maka tanggal 24 kas bertambah di sebelah debit sebesar 6.500.000 dan piutang usaha berkurang di sebelah kredit sebesar 6.500.000. Langsung diposting ke buku besar dengan akun kas keterangan tanggal 24 piutang usaha bersumber dari JU1 sebesar 6.500.000 di sebelah debit dengan saldo 147.100.000 ditambahkan dengan saldo piutang usaha sebesar 6.500.000. Maka hasilnya 153.500.000. Akun selanjutnya yaitu piutang usaha. Piutang usaha tanggal 24 bersumber pada JU1 di sebelah kredit 6.500.000 dengan saldo 16 juta dikurangi 6.500.000. Jika hasilnya masih di sebelah debit, maka tertulis di sebelah debit 9.500.000. Untuk transaksi pada tanggal 30 yaitu dikeluarkan kas untuk membayar beban gaji pegawai sebesar 7.750.000 dan beban lain-lain sebesar 6.300.000. Langsung kita tulis ke jurnal umum. Akunnya yaitu tanggal 30 beban gaji sebesar 7.750.000, beban lain-lain bertambah di sebelah debit 6.300.000 dan kas berkurang di sebelah kredit sebesar 14.050.000. Langsung kita posting ke buku besar dengan kas keterangan tanggal 30 beban-beban pada sumber JU1 dengan saldo 14.050.000 kredit dan saldo akhir yaitu 153.600 ini dikurangi 14.050.000 dan hasil akhirnya 139.550. Lalu untuk beban gaji langsung diposting ke buku besar dengan nominal referensi JU1 nominal 7.750.000 di sebelah debit, saldo 7.750.000 di sebelah debit. Dan beban lain-lain posting ke buku besar juga beracuan pada JU1 saldo 6.300.000 di sebelah debit, 6.300.000 di sebelah debit juga. Lalu setelah semua transaksi ditulis di jurnal umum dan diposting di buku besar, kita buat data penyesuaiannya. Data penyesuaian tertulis data penyesuaian per 31 Desember 2018. Yang pertama yaitu sewa gedung sebesar 14 juta untuk 10 bulan mulai bulan Desember. Nah, kita tulis penyesuaiannya yaitu 14 juta ini dibagi sama 10 bulan, maka ketemu hasil 1.400.000 penyesuaiannya. Tertulis akun beban sewa sebesar 1.400.000 di sebelah debit dan sewa gedung dibayar di muka 1.400.000 di sebelah kredit. Lalu untuk transaksi yang kedua, penyesuaiannya yaitu bahan habis pakai yang belum digunakan sebesar 3 juta. Tadi kan di soal dibeli bahan habis pakai seharga 8 juta secara tunai. Nah, sedangkan yang belum digunakan sebesar 3 juta. Nah, berarti kita sesuaikan yang sudah digunakan berapa. Maka yang sudah digunakan kan yaitu 8 juta dikurangi 3 juta. Maka hasilnya 5 juta. Nah, akunnya tertulis beban pemakaian bahan habis pakai di sebelah debit sebesar 5 juta dan persediaan bahan habis pakai di sebelah kredit sebesar 5 juta. Nah, untuk transaksi yang ketiga penyesuaiannya yaitu pelanggan B sebesar 12 juta, pekerjaannya sudah dapat diselesaikan. Maka penyesuaian yang tertulis yaitu langsung saja kita sesuaikan, yaitu pendapatan jasa dibayar di muka sebesar 12 juta di sebelah debit dan pendapatan jasa di sebelah kredit sebesar 12 juta.
Lalu untuk penyesuaian yang selanjutnya yaitu gaji bulan Desember yang belum dibayarkan sebesar 600.000. Maka langsung kita sesuaikan saja akunnya. Akunnya ada beban gaji dan utang gaji. Beban gaji di sebelah debit sebesar 600 dan utang gaji di sebelah kredit sebesar 600. Lalu setelah kita ketemu semua nominalnya, kita jumlahkan akun kolom sebelah kanan, kolom sebelah kiri, yaitu penjumlahan dari beban sewa sampai ke beban gaji, ketemu 19 juta. Lalu untuk yang sebelah kanan, dari sewa gedung dibayar di muka sampai utang gaji, yaitu sebesar 19 juta. Maka kolom kanan dan kiri harus balance. Kalau misal tidak balance, maka ada salah satu transaksi yang perlu dicek lagi. Selanjutnya, daftar saldo setelah disesuaikan. Daftar saldo setelah disesuaikan dapat kita isi dari data saldo akhir pada setiap akun di buku besar. Yang pertama itu akun kas. Daftar saldonya 139.550 kita isi pada bagian debit. Yang kedua ada piutang usaha sebesar 9.500 pada bagian debit. Yang ketiga ada persediaan barang habis pakai sebesar 3 juta pada bagian debit. Yang keempat sewa gedung dibayar di muka sebesar 12 juta di bagian debit. Yang kelima yaitu peralatan sebesar 40 juta di bagian debit. Yang keenam yaitu utang usaha sebesar 15 juta di bagian kredit. Yang ketujuh pendapatan jasa dibayar di muka sebesar 13.500 di bagian debit. Yang kedelapan utang gaji sebesar 16.000 di bagian kredit. Yang kedelapan modal sebesar 154 juta di bagian kredit. Yang ke-10 yaitu prive sebesar 5.200 di bagian debit. Yang ke-11 pendapatan jasa sebesar 47.800 di bagian kredit. Yang ke-12 yaitu beban gaji sebesar 8.350 di bagian debit. Yang ke-12 beban pemakaian bahan habis pakai sebesar 5 juta di bagian debit. Yang ke-13 beban sewa sebesar 1.400 di bagian debit. Dan yang terakhir yaitu beban lain-lain sebesar 6.300 di bagian debit. Selanjutnya bagian debit dan bagian kredit semuanya kita jumlah dan jumlahnya harus sama antara bagian debit dan bagian kredit. Selanjutnya laporan laba rugi. Laporan laba rugi datanya dapat kita ambil dari daftar saldo setelah disesuaikan. Laporan laba rugi terdiri dari pendapatan. Pendapatannya berupa pendapatan jasa sebesar 47.800. Yang kedua itu beban-beban. Bebannya ada beban gaji sebesar 8.350. Beban sewa 1.400, beban pemakaian bahan habis pakai 5 juta, beban lain-lainnya 6.300. Selanjutnya beban ini kita total menjadi 21.050.000. Lalu pendapatan jasa dan total beban kita kurangkan, hasilnya menjadi 26.750.000 itu sebagai laba bersih. Apabila pendapatan jasa ini jumlahnya kurang lebih kecil dari total beban, maka kita akan rugi. Selanjutnya yaitu jurnal penutup. Jurnal penutup berfungsi untuk menutup akun-akun sementara agar hasil akhirnya menjadi 0. Yang pertama, kita tutup akun pendapatan jasa yang yaitu debit sebesar 47
4.800.000 kita tutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar 47.800 pada bagian kredit. Selanjutnya kita posting ke buku besar. Pada akun pendapatan jasa kita tulis tanggal 31, referensi jurnal 3, debit 47.800, kemudian saldo akhirnya kita jumlahkan dari 47.800 dikurangi debitnya 47.800 menjadi 0. Lalu yang kedua itu ikhtisar laba rugi kita tulis tanggal 31, referensinya jurnal 3, kreditnya sebesar 47.800, daftar saldo akhirnya 47.800 pada bagian kredit. Yang kedua, beban-beban kita tutup dengan ikhtisar laba rugi. Yang pertama itu beban gaji sebesar 8.350.000 pada bagian kredit. Yang kedua, beban sewa sebesar 1.400.000 pada bagian kredit. Yang ketiga, beban pemakaian bahan habis pakai sebesar 5 juta pada bagian kredit. Yang keempat, itu beban lain-lain sebesar 6.300.000 pada bagian kredit. Kita tutup dengan ikhtisar laba rugi sebesar 21.050.000 pada bagian debit. Terus kita posting ke dalam buku besar. Pada buku besar kita tulis pada akun beban gaji tanggal 31, referensi jurnal 3, kredit sebesar 8.350.000, yang sebelumnya ada saldo akhirnya 8.350.000. Pada bagian debit kita kurangi kredit sebesar 8.350.000 menjadi 0. Kemudian ada beban pemakaian bahan habis pakai kita tulis pada tanggal 31, referensi jurnal 3, pada bagian kredit sebesar 5 juta, yang sebelumnya terdapat saldo akhir sebesar 5 juta pada bagian debit. Kita kurangi dengan kredit 5 juta dan hasilnya menjadi 0. Yang ketiga itu beban sewa. Kita tulis pada tanggal 31, referensi jurnal 3, kreditnya sebesar 1.400.000, saldo akhirnya 1.400.000 pada bagian debit. Kita kurangi dengan kredit sebesar 1.400.000 menjadi 0. Selanjutnya beban lain-lain. Beban lain-lain kita tulis pada tanggal 31, referensi jurnal 3, kreditnya 6.300.000. Sebelumnya sudah ada saldo akhir sebesar 6.300.000 pada bagian debit. Kita kurangi dengan kredit sebesar 6.300.000 menjadi 0. Kemudian ada ikhtisar laba rugi pada tanggal 31, referensinya jurnal 3, debitnya sebesar 21.050.000, saldo akhirnya ada 48.800.000, kemudian kita kurangkan dengan debit 21.050.000 menjadi 26.750.000. Yang ketiga, menutup akun ikhtisar laba rugi. Ikhtisar laba rugi sebesar 26.750.000 pada bagian debit kita tutup dengan modal sebesar 26.750.000 pada bagian kredit.
Selanjutnya kita posting pada buku besar. Pada buku besar akun Ikhtisar Labarugi, kita tulis tanggal 31, referensi jurnal 3, debit sebesar 21 juta 50, daftar saldo akhir sebesar 57 juta 800. Pada bagian kredit kita kurangkan dengan debit sebesar 21 juta 50 menjadi 26 juta 750. Kemudian pada akun modal kita tulis pada tanggal 31, referensi jurnal 3, kredit sebesar 26 juta 750, yang jumlah saldo sebelumnya 154 juta. Pada bagian kredit kita tambahkan dengan 26 juta 750 menjadi 180 juta 750. Yang terakhir, menutup akun prive. Akun prive sebesar 5.200.000. Pada bagian kredit kita tutup dengan modal sebesar 5.200.000 pada bagian debit. Setelah itu kita posting dalam buku besar. Pada akun prive kita tulis tanggal 31, referensi jurnal 3, kredit sebesar 5.200.000, daftar saldo sebelumnya 5.200.000. Pada bagian debit kita kurangkan dengan kredit sebesar 5.200.000 menjadi 0. Kemudian pada modal kita tulis tanggal 31, referensi jurnal 3, debit sebesar 5.200.000, daftar saldo akhir sebelumnya 180.750. Pada bagian kredit kita kurangkan dengan debit sebesar 5.200.000 menjadi 175.550. Selanjutnya yaitu laporan posisi keuangan periode 31 Desember 2018. Di antaranya yaitu ada aset, liabilitas, sama modal. Aset terdiri dari kas sebesar 139.550. Yang kedua, piutang usaha sebesar 9.500.000. Yang ketiga, persediaan barang habis pakai sebesar 3 juta. Yang keempat, sewa gedung dibayar di muka sebesar 12.600.000. Yang kelima, ada peralatan sebesar 40 juta. Kemudian kita total menjadi 204.650. Selanjutnya liabilitas. Liabilitas ada utang usaha sebesar 15 juta, pendapatan jasa dibayar di muka sebesar 13.500.000 dan utang gaji sebesar 600. Yang terakhir ada modal. Modal akhir sebesar 175.550. Kemudian liabilitas dan modal akhir kita jumlahkan menjadi 204.650. Pada total aset dan total liabilitas dan ekuitas atau modal itu harus sama atau balance.
Selanjutnya yaitu laporan perubahan ekuitas atau laporan perubahan modal periode 31 Desember 2018. Modal pada tanggal 1 Desember 2018 sebesar 154 juta, laba sebesar 26.750 dan revo sebesar 5.200. Kemudian dari modal pada tanggal 1 Desember 2018, laba dan revo kita jumlahkan menjadi 175.550 sebagai modal akhir periode pada tanggal 31 Desember 2018. Baiklah teman-teman, itu tadi penjelasan mengenai materi akuntansi pengantar 1. Semoga dengan adanya video ini bisa menambah pengetahuan teman-teman semua dan bisa mempermudah belajar kalian dalam mempersiapkan UTS yang akan datang. Apabila terdapat tulisan atau kata-kata yang salah, mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.